Salam sehat insan Kesmas, selamat datang di Kesmas Insight, ruang di mana kita berbagi cerita dan gagasan tentang kesehatan masyarakat, karena sehat adalah aksi. Insan Kesmas, di episode perdana ini kita akan membahas salah satu program unggulan pemerintah yang sedang hangat dibicarakan, yaitu makan bergizi gratis, atau yang sering disebut dengan MBG. Nah, bagaimana program ini jika dilihat dari perspektif kesehatan masyarakat? Apakah sudah tepat sasaran dan apakah sudah cukup cost efektif? Bersama kita kali ini telah hadir sosok yang luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi dan praktisi kesehatan masyarakat yang telah berkarir lebih dari 40 tahun, yaitu Prof. Budi Utomo. Beliau adalah tokoh yang fokus pada isu gizi, kesehatan ibu dan anak, kemudian juga kebijakan kesehatan dan evaluasi program publik. Beliau menamatkan pendidikan dokternya dari Fakultas Kedokteran UI, kemudian mendapatkan gelar MPH dari University of Hawaii, dan menyelesaikan PhD-nya dari Australian National University. Selama karirnya, kurang lebih 40 tahun, Prof. Budi pernah memimpin berbagai riset kesehatan dan juga termasuk menjadi direktur di Pusat Penelitian Kesehatan UI. Terlibat dalam berbagai program besar seperti evaluasi pembiayaan kesehatan, survei HIV, hingga kajian kebijakan keluarga berencana. Selama ini juga beliau sering berkolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk juga lembaga internasional, diantaranya WHO, USAID, World Bank, dan UNFPA. Nah, dari karirnya selama 40 tahun ini, memang sudah pasti Prof. Budi adalah orang yang tepat untuk bisa kita ajak diskusi terkait dengan MBG, dan kita juga akan bisa mendapatkan banyak insight terkait bagaimana MBG dilihat dari sisi kesehatan masyarakat, diantaranya adalah dari sisi cost effectiveness-nya. Tidak berpanjang kata, kita sapa Prof. Budi. Selamat pagi, Prof. Budi. Selamat pagi. Apa kabar, Prof? Baik, amin. Sudah siap, Prof, untuk berdiskusi pada pagi hari ini? Alhamdulillah siap. Siap, baik, Prof. Nah, izin, Prof. Kan kita tahu bahwa MBG ini saat ini sedang menjadi topik pembicaraan ya, Prof. Dipandang atau didiskusikan dari berbagai sudut. Nah, barangkali untuk melengkapi diskusi yang sudah ada selama ini, menurut Prof. Budi sebagai salah satu pakar di area kesehatan masyarakat, bagaimana MBG ini ditinjau dari sisi kesehatan masyarakat? Apakah sudah tepat atau ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan, Prof? Jadi MBG itu adalah suatu program yang bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi, kesehatan, dan kecerdasan ya anak sekolah. Sasarannya sangat besar, lebih dari 53 juta anak sekolah yang tersebar dari barat ke timur di Indonesia. Nah, dari perspektif kesehatan masyarakat, tujuan dari suatu program itu perlu dikaitkan dengan masalah pelaksanaan. Sasaran yang sangat besar, apalagi tersebar, itu akan menghadapi kompleksitas pengelolaan. Yang kedua, bahwa sasaran keseluruhan anak sekolah itu juga sebagian besar mencakup anak-anak sekolah yang barangkali kurang membutuhkan makanan tambahan karena mereka gizinya sudah baik. Baik, Prof. Yeah. Nah, ini menurut saya menjadi satu statement yang menarik ya, Prof. Bahwa tadi selain dikaitkan dengan tujuan juga ada tantangan di dalam pengelolaan begitu ya, Prof. Dan lalu juga tadi disampaikan sasaran yang penerima juga ada kemungkinan adalah orang-orang yang atau anak-anak yang sebenarnya asupannya sudah baik begitu ya, Prof.
Nah, kemudian kalau seperti itu Prof, menurut Prof Budi, apakah memang program seperti makan bergizi gratis ini dari pengalaman Prof selama kurang lebih 40 tahun berkaitan dengan kebijakan publik, program kesehatan, ini sudah tepat kalau dikatakan akan berpengaruh kepada gizi dan kecerdasan anak bangsa, Prof? Ya, jadi sebetulnya seperti tadi disampaikan, Pro MBG ini sasarannya sangat besar, ya, karena sangat besar ini membutuhkan pengelolaan yang uh, sangat sangat baik ya, terutama soal pengelolaan keamanan dan kualitas atau mutu dari makanan. Jadi karena programnya itu sangat besar, barangkali akan cenderung kurang cost efektif, terlebih bahwa intervensi gizi dan kesehatan, kalau dari perspektif kesehatan masyarakat, itu paling cost efektif adalah pada masa kritis, yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi masa hamil, dari hamil sampai menjelang usia 2 tahun, usia anak 2 tahun, itu adalah suatu periode yang barangkali porsinya kecil dari rentang hidup manusia, tetapi penuh dan syarat dengan tumbuh kembang, baik fisik, mental, sosial, sehingga gangguan pada masa kritis itu akan berdampak negatif jangka panjang menetap sampai di usia kemudian. Nah, kalau intervensinya itu sudah melewati masa kritis, maka perspektifnya itu bukan pencegahan, tetapi pemulihan. Jadi ini menyebabkan bahwa intervensi gizi pada usia sudah lewat dari masa kritis itu cenderung kurang cost efektif. Dan sasaran yang sangat besar, yang sebagian besar itu tidak membutuhkan atau kurang membutuhkan makanan tambahan, juga akan membuat program itu kurang cost efektif karena barangkali makanan barangkali akan terbuang sia-sia, tidak digunakan, dan namanya makanan, makanan yang tidak dibutuhkan tadi, seringkali kurang cocok dengan selera makanan anak-anak tersebut. Karena yang namanya makanan itu juga fenomena sosial budaya yang barangkali menu atau seleranya tidak sesuai dengan anak yang bersangkutan. Jadi ini menyebabkan MBG barangkali dengan skala besar, ini kurang cost efektif. Ya. Baik, Prof. Ini menurut saya ini ada apa namanya? Ada keyword yang menarik begitu ya, Prof. Tadi Prof menyampaikan bahwa secara bukti ilmiah memang intervensi yang berfokus pada pencegahan untuk masalah gizi di manusia itu lebih tepat jika diberikan pada periode 1000 hari pertama kehidupan begitu ya, Prof. Betul, ya. Ketika kemudian diberikan setelah melewati periode tersebut, maka perspektifnya lebih ke arah pemulihan ketimbang pencegahan begitu ya, Prof. Betul. Nah, izin Prof kalau didalami lebih lanjut begini, Prof. Sebenarnya mana yang diperlukan untuk kita saat ini? Lebih untuk pencegahankah atau lebih ke arah pemulihan begitu, Prof? Ya. Tadi sudah dikatakan bahwa MBG itu niatnya baik, tetapi barangkali atau menurut literatur ya, itu bisa ditingkatkan cost efektifnya apabila sasarannya itu direfokus pada sekolah-sekolah atau anak sekolah yang barangkali tidak mampu secara sosial ekonomi. Dan jumlahnya barangkali tidak keseluruhan sekolah atau anak sekolah, tapi barangkali sekitar 30%, 40%
dari anak sekolah yang ada. Mhm. Biasanya mereka kurang mampu. Baik. Nah, Prof, ini beberapa kali Prof menyampaikan istilah cost efektif begitu ya, Prof. Nah, ini barangkali boleh kami dicerahkan begini ya, Prof. Sebenarnya apa sih mudahnya cost efektif itu dilihatnya seperti apa, Prof? Bagaimana mengetahui ini tuh cost efektif atau belum begitu, Prof? Ya, jadi manfaat dari suatu program kesehatan itu biasanya dinilai tingkat cost efektifnya. Hmm. Jadi cost efektif itu adalah merupakan perbandingan antara biaya yang diinvestasikan untuk program dan manfaat yang didapat dari program tersebut. Manfaat tersebut bisa dikonversikan menjadi nilai fiskal, nilai uang, sehingga suatu program dikatakan bermanfaat atau cost efektif apabila rasio manfaat terhadap biaya lebih besar dari satu. Semakin program bermanfaat, itu akan semakin besar rasio manfaat biaya. Itu sering kita sebut sebagai RMB, rasio manfaat biaya. Baik, Prof. Nah, Ya, ini menjadi insight baru buat saya ya, Prof. Artinya memang kita perlu melihat ya dengan sejumlah uang yang kita investasikan, berapa besar manfaat yang kemudian bisa kita dapatkan begitu ya, Prof. betul. Nah, ini kemudian izin nih, Prof. Kan seringkali manfaat itu tidak tangible ya, Prof, tidak bisa dilihat langsung begitu ya, manfaatnya intangible. Nah, dalam perhitungan itu apakah kemudian tetap mungkin manfaat-manfaat yang intangible itu dikuantifikasi atau dihitung sehingga kita tahu, oh, dengan investasi sekian saya mendapatkan manfaat sekian, sehingga tadi yang Prof sampaikan RMB-nya itu bisa dihitung begitu, Prof? Ya, itu bisa dihitung Hmm. dari nanti reduksi kematian, kesakitan, dan juga nilai tambah dari kualitas penduduk, kualitas anak, baik dalam status gizi, status kesehatan maupun status kecerdasan. Ini sebagai contoh Ya, ya iya, Prof. dari berbagai penelitian di dalam literatur itu salah satu studi intervensi gizi pada anak sekolah, tetapi fokus pada mereka yang kurang gizi, kurang mampu secara sosial ekonomi, memberikan RMB sebesar 5. Itu artinya investasi 1 US dollar itu akan kembali dengan manfaat 5 US dollar, 5 kali lipat. Tapi dengan catatan intervensi itu fokus pada anak sekolah yang kurang gizi. Ya. Lalu juga di situ ada kesimpulan-kesimpulan dari berbagai hasil penelitian bahwa intervensi gizi termasuk pemberian makanan tambahan tadi ya, pada anak sekolah termasuk pun yang kurang gizi tadi itu memperbaiki atau menurunkan obesitas, menurunkan kurang berat badan, ya, jadi meningkatkan berat badan, tetapi tidak menurunkan stunting. Nah, stunting itu pemahaman di dalam kesehatan masyarakat itu sebagai gagal tumbuh kembang akibat gangguan kronis gizi dan kesehatan pada awal kehidupan. Jadi kalau dia sudah lewat, maka dan stunting itu menetap. Ya, jadi kalau dia nanti diperbaiki melalui intervensi sesudah usia 2 tahun,
barangkali kurang responsif stuntingnya. Baik, baik, Prof. Ya, Baik. Nah, ini menarik ya, Prof. Artinya memang studi-studi yang ada menunjukkan program yang seperti MBG ini ketika difokuskan pada anak yang memang kurang gizi, ternyata RMB-nya itu bisa sampai kira-kira 5 kali lipat begitu ya, Prof. ya, Dengan $1 investasi, kira-kira akan kembali sekitar $5 begitu ya, Prof. ya. Nah, kemudian juga Dengan catatan ya, kalau fokusnya pada mereka yang kurang gizi baik, siap, atau Prof. kurang mampu Baik, secara sosial baik. ekonomi. Nah, kemudian juga bisa juga menurunkan beberapa bentuk masalah gizi ya, Prof. Tadi eh, apa namanya kurang berat badannya bisa berkurang begitu ya, Prof. Atau Ya, meningkat berat badannya, kemudian juga obesitasnya bisa menurun. menurun begitu ya, Prof. Ya, Tetapi ada sedikit highlight adalah untuk stunting ini tidak belum tidak banyak ya mempengaruhi. betul kurang efektif atau belum banyak bukti yang bisa Ya, mendukung itu begitu ya, Prof. ya. Baik. Saya ingin menekankan bahwa eliminasi stunting atau penurunan stunting itu perlu fokus pada 1000 hari pertama Hmm. kehidupan. Baik, Prof. Tadi kita banyak berdiskusi terkait dengan RMB ya, Prof. Nah, barangkali Prof ada contoh lain nih, Prof, terkait dengan RMB dari program kesehatan masyarakat yang ada selama ini, Prof. Ya, uh, di literatur itu intervensi pencegahan kehamilan berisiko tinggi, Hmm. ya seperti program KB di literatur ya, itu RMB-nya itu yang terakhir itu disampaikan 120. Oh. Jadi investasi 1 US dollar akan kembali manfaatnya 120 US dollar. Hmm. Nah, kami sendiri melakukan penelitian untuk program KB di Indonesia itu menghasilkan RMB 69. Jadi 1 dolar investasi kembali dengan 69 US dollar manfaat. Demikian. Jadi kita ingin menggarisbawahi bahwa intervensi itu semakin usia dini Mhm. itu cost efektifnya akan semakin meningkat. Baik. Berarti apakah boleh disampaikan begini ya, Prof? Artinya semakin cepat dilakukan tindakan untuk mencegah itu, kemudian RMB-nya jadi akan lebih besar begitu ya, Prof? Ya, di dalam kesehatan masyarakat, Mhm. kesehatan reproduksi itu, kalau kita ingin membangun kesehatan penduduk, Mhm. kesehatan masyarakat itu harus mulai pada awal kehidupan. Ah. Jadi awal hidup yang sehat, termasuk hamil sehat, Mhm. itu adalah prasyarat untuk hidup sehat di usia kemudian sampai Ah. dewasa. Ini pesan yang sangat baik ini, Prof. Iya, Awal hidup yang sehat itu adalah apa, investasi untuk sehat di ke kemudian depan. hari begitu ya, Prof. Iya, Baik, Prof. Nah, ini berarti kan sebenarnya sangat erat juga kaitannya dengan ini ya, Prof. Apa namanya program makan bergizi gratis ini ya, Prof. Yang memang betul. saat ini kan Iya, fokus utamanya adalah pada anak sekolah ya, Prof. Tapi dalam perkembangannya sebenarnya kan juga ada sasaran ibu hamil juga yang akan disasar dari program ini. Nah, dari penjelasan Prof terkait dengan cost efektif tadi ya, Prof, sebenarnya bagaimana nih menurut Prof Budi eh, tanggapannya dari program MBG yang saat ini ada? Apakah sudah cukup cost efektif atau ada sedikit catatan-catatan yang bisa diberikan, Prof? oke. Kalau melihat MBG sekarang ini yang dilaksanakan oleh pemerintah, itu dengan sasaran yang sangat besar ini, itu akan cenderung kurang cost efektif. Ya. Karena apa? Dengan sasaran yang sangat besar, apalagi tersebar, itu akan menghadapi kompleksitas pengelolaan. Jadi akan timbul barangkali masalah-masalah soal keamanan makanan, soal kualitas makanan yang justru bisa merugikan
atau membalik dari tujuan yang baik tadi. Ya. Yang kedua, sebagian dari masyarakat sasaran, sebagian besar ya malahan, itu sebetulnya tidak atau kurang membutuhkan makanan tambahan. Sehingga MBG barangkali akan menyisakan sisa-sisa makanan yang volumenya besar, itu yang barangkali juga perlu diperhitungkan. Saya rasa itu dan ketiga bahwa intervensinya itu sendiri tadi sudah disampaikan sudah melewati usia kritis. Sehingga intervensi itu perlu direfokus pada mereka yang kurang gizi untuk cost efektif. Ya. Baik, Prof. Nah, ini 3 hal yang tadi Prof sampaikan ya, bagaimana kemudian jika MBG yang ada selama ini dilihat dari sisi cost effectiveness-nya begitu ya, Prof. Ada 3 poin. Satu adalah kompleksitas pengelolaan begitu ya, Prof, dengan sasaran yang cukup besar. Kemudian juga kebanyakan sasaran sebenarnya barangkali secara status gizi juga tidak urgent mendapatkan tambahan makanan begitu ya, Prof. Kemudian juga yang satu lagi adalah kalau memang ada tujuan untuk mereduksi stunting, ini periodenya sudah terlewat begitu ya, Prof. Iya, betul. Karena kan tadi fokusnya seharusnya adalah di 1000 hari pertama kehidupan begitu ya, Prof. Iya. Nah, jika demikian nih, Prof, dari Prof sendiri sebagai seorang pakar di area kesehatan masyarakat, MBG ini jika kita harapkan bisa lebih cost efektif, adakah kiat-kiat nih, Prof, yang perlu dilakukan begitu ke depannya? Iya. Baik, barangkali secara tidak langsung tadi sudah disampaikan bahwa untuk meningkatkan manfaat dari MBG, termasuk barangkali supaya sasarannya itu lebih tepat, maka kami menyarankan untuk refokus sasaran yang tadinya adalah keseluruhan anak sekolah, barangkali bisa fokus membatasi pada sekolah-sekolah yang tidak mampu secara sosial ekonomi. Ya. Kriteria barangkali bisa dikembangkan untuk mendaftar atau melis ya sekolah-sekolah yang secara sosial ekonomi tidak mampu, yang kurang lebih akan mencakup sekitar 30% atau 40% maksimal dari sekolah yang ada, termasuk anak-anak sekolah. Dan dengan melakukan refokus sasaran tadi, itu akan memudahkan pengelolaan, kemudian juga akan menurunkan biaya. Nah, menurunkan biaya itu akan cukup besar penurunannya. Barangkali bisa sampai 40% dari biaya yang ada, sehingga sisa biaya ini barangkali bisa dialihkan kepada program lain yang juga prioritas seperti subsidi pendidikan dan subsidi layanan kesehatan. Lalu juga dengan adanya penurunan sasaran tadi, itu cara menjamin keamanan dan kualitas makanan, mulai dari produksi, logistik, distribusi, sampai penyediaan makanan itu juga akan lebih mudah. Jadi dengan demikian, refocusing sasaran tadi itu akan menurunkan biaya investasi, tetapi juga meningkatkan manfaat atau efektivitas. Sehingga rasio manfaat terhadap biaya itu akan jauh lebih besar.
Makasih. Baik, Prof. Jadi itu tadi ya kiat-kiat bagaimana kemudian program MBG ini kedepannya diharapkan bisa lebih cost efektif begitu ya, Prof. Salah satunya adalah eh, refocusing dari sasaran atau targetnya begitu ya, Prof. Betul. Yang memang dikhususkan pada sekolah-sekolah di mana para siswa itu eh, kurang gizi atau memang ada dalam status sosial ekonomi yang menengah ke bawah barangkali begitu ya, Prof. Betul. Kemudian kriterianya itu bisa nanti disepakati ya, dibuat untuk kemudian mengidentifikasi mana sekolah-sekolah yang tepat begitu ya, Prof, untuk Iya. mendapatkan Ya, program. Ya, tambahan silakan, lagi, Prof. di samping melakukan refocusing Mhm, sasaran tadi, juga perlu membangun sistem yang efektif mhm, di dalam menjamin tadi keamanan dan kualitas makanan. Dan yang berikutnya adalah membangun sistem pemantauan berkala untuk memonitor ya, memantau pelaksanaan, kemajuan maupun capaian program, termasuk hambatan-hambatan atau masalah yang dihadapi, hmm, guna memandu perbaikan secara terus-menerus eh, MBG ya, supaya lebih cost efektif. baik, Prof. Memang paradigma saat ini kan apa namanya, perbaikan berkelanjutan begitu ya, Prof. Betul ya. Jadi yang ada kita pantau apa temuannya, kita jadikan untuk penyempurnaan di tahap berikutnya dan seterusnya begitu ya, Prof. Betul. Baik, Prof. Prof, nih izin sedikit, barangkali ini tiba-tiba tercetus di pikiran saya begitu ya, Prof. Tadi ketika ada refocusing sasaran, kemudian ada potensi penurunan biaya begitu ya, Prof. Iya, Berarti Prof sampaikan ini bisa dialihkan untuk program eh, prioritas lain ya, barangkali pendidikan, kemudian kesehatan begitu ya, Prof. Nah, layanan kesehatan. misalkan nih, Prof, misalkan eh, penghematan ini tetap ingin diimplementasikan dalam bentuk program seperti MBG juga begitu, Prof. Nah, ini menurut Prof, kepada siapa nih cocoknya diberikan begitu ya, Prof, supaya tadi yang dihemat ini bisa meningkatkan cost effectiveness MBG begitu, Prof. Kalau kemudian ingin diimplementasikan dengan program yang serupa begitu, Prof. Iya, ya barangkali pada ibu-ibu hamil Hmm, yang barangkali juga uh, kurang mampu secara sosial mhm, ekonomi yang mereka membutuhkan karena dampaknya akan lebih besar ya mhm, mhm, dibandingkan setelah anak lewat usia 5 tahun. hmm, Jadi kalau intervensinya itu pada ibu hamil, mhm, maka ibu hamil itu akan menerima makanan tambahan, menerima gizi yang lebih baik, mhm, dan itu disampaikan kepada bayi yang dikandung. hmm. Hmm, Baik, baik. ya, Berarti ini ada semacam multiplier efeknya begitu ya, Prof, iya, ketika diberikan iya, kepada ibunya, kemudian ini bisa berimbas baik pada iya, janin yang dikandungnya begitu ya. ya, Prof. Jadi intervensi gizi itu bisa dalam bentuk makanan Mhm, mhm, yang bergizi mhm, maupun barangkali vitamin atau mineral mhm, atau kebutuhan kesehatan lainnya mhm, mhm. ya pada ibu hamil ya Baik, Prof. kira-kira Baik. ya. Ya, Insan Kesmas kita sudah mendapatkan banyak insight dari Prof Budi bagaimana kemudian program MBG ini jika dilihat dari perspektif kesehatan masyarakat. Nah, Prof, untuk merangkum sesi diskusi kita pada episode kali ini, Prof, adakah apa namanya poin-poin utama yang hendak Prof sampaikan? Silakan, Prof. Oke. Baik, dalam rangkuman ini pada prinsipnya eh, kami akan menjawab bagaimana membuat MBG lebih bermanfaat, lebih cost efektif. Satu, refocusing sasaran dari keseluruhan anak sekolah barangkali fokus pada anak-anak sekolah dari sekolah yang secara sosial ekonomi kurang mampu. Ya. Lalu yang kedua,
perlu menjamin suatu sistem ya, bagaimana keamanan dan mutu makanan mulai dari produksi, logistik, sampai penyediaan di tempat-tempat sekolah. Nomor 2 adalah membangun sistem efektif pemantauan berkala tentang kemajuan, capaian, maupun hambatan dan masalah yang dihadapi oleh MBG guna perbaikan ke depan. Jadi dengan adanya perbaikan-perbaikan tadi di 3 hal tadi ya, satu adalah refocusing sasaran, kedua adalah sistem Pengelolaan ya, Prof. pengelolaan, kualitas Oke. pengelolaan, yang kedua adalah sistem monitoring, pemantauan, itu diharapkan bahwa cost efektif dari MBG akan meningkat. Baik, terima Ya. kasih banyak Prof. Budi. Jadi 3 hal utama yang menjadi pesan dari diskusi kita pada kesempatan ini adalah bagaimana refocusing dari sasaran ya Prof. Iya, betul. Kemudian juga membangun sistem pengelolaan yang baik, termasuk untuk menjamin kualitas dan mutu layanannya juga ya Prof. Dan Betul. terakhir adalah bagaimana program ini dikawal dengan pemantauan berkala ya Prof, yang sistemnya terbangun dengan baik sehingga selalu ada ruang perbaikan ke depannya ya Prof, Iya. agar memang program ini tepat sasaran, cost efektif, dan manfaatnya terasa untuk kita semua. Baik, Insan Kesmas, kita telah mendapatkan banyak insight dari Prof. Budi, terutama bagaimana program MBG ini jika dilihat dari sisi cost effectiveness-nya begitu. Dan ini tentunya akan membuka wawasan kita ke depan bagaimana agar program MBG ini agar semakin bermanfaat ke depannya. Terima kasih untuk seluruh insan Kesmas yang sudah mengikuti episode kali ini. Tetap bergerak, teruslah menginspirasi, karena sehat adalah aksi. Sampai jumpa di episode berikutnya.